Orang tua Ba menghela nafas dan mengucapkan selamat tinggal dengan melambai. Dia bersiul panjang dan binatang iblis raksasa terbang dengan sangat cepat. Warnanya merah darah dan memiliki sepasang sayap yang sangat besar. Ketika mereka sepenuhnya diperpanjang, total lebar sayap bisa mencapai 50 meter. Makhluk itu juga memiliki kepala besar yang tampak menyeramkan, satu set gigi putih padat dan 4 kaki besar dengan cakar tajam. Jiao merah. Itu sebenarnya Jiao merah dewasa. Legenda mengatakan bahwa Jiao merah adalah binatang iblis yang berasal dari garis keturunan ras naga. Saat kekuatannya tumbuh dan darahnya terbangun, ada kemungkinan kecil dia bisa menjadi naga. Sejauh yang diketahui orang, ini hanya legenda. Meskipun naga dikabarkan luar biasa seperti dewa, mereka sebenarnya hanyalah binatang iblis yang sangat kuat dengan umur yang sangat panjang. Hanya karena kekuatan mereka yang besar, orang-orang terus mendewakan mereka. Di tempat lain, ketika King Sui kembali ke penginapan Four Seas Inn, setengah sore telah berlalu. Dia menemukan masing-masing dari dua wanita sedang membaca buku ketika dia memasuki ruangan. "Kamu kembali," ucap Di Chen menyapa sambil tersenyum, meletakkan bukunya. "Kalian berdua tampak bersemangat. Apa yang kau baca? Kamu terlihat sangat bahagia," ucap King Sui duduk di samping Di Chen. Aroma samar tercium ke hidung King Sui segera. Dia mengambil 2 napas tambahan. Tindakan King Sui menyebabkan wajah Di Chen langsung memerah. Dia menatapnya dengan sedikit jengkel. Di sisi lain, Di King mulai tertawa, melihat ke arah King Sui dengan tatapan main-main. "Berada bersama kakakku sepanjang waktu, apakah kamu tidak cukup mengendus? Bukankah dia sangat harum? Apa yang kamu katakan, Kinger?" ucap Di Chen menegur adiknya, dengan ekspresi malu di wajahnya. "Hah, Kak, wajahmu memerah. Hehe, King Sui, ini adalah pertama kalinya kakakku tersipu di depan seorang pria. Apakah kamu tidak merasakan pencapaian?" Di King terus mengejek King Sui dengan main-main. "Kinger, kamu masih baik. Saya tidak akan melanjutkan. Saya akan kembali ke kamar saya untuk beristirahat. Kalian berdua bisa terus berbicara," ucap Di King tersenyum dan mengedipkan mata secara ambigu ke arah King Sui, menyebabkan King Sui tidak bisa berkata-kata. "Baunya enak," King Sui berbisik dan tertawa. "Kamu telah mempelajari kebiasaan buruk seperti itu," ucap Di Chen dengan lembut menutup bukunya. "Tidak, saya mengatakan yang sebenarnya. Pujianmu sepertinya sopan," ucap Di Chen tersenyum sambil menatap King Sui ke samping. Keduanya sudah duduk berdekatan. Saat Di Chen menoleh, wajah mereka hanya selebar telapak tangan dan King Sui bahkan bisa dengan jelas merasakan nafas Di Chen saat dia berbicara. Nafas Di Chen terasa sejuk dan menyegarkan, menenangkan dan aromatik. Itu membuat King Sui merasa seperti melayang ke alam mimpi. Tanpa menyadarinya, kedua tangannya sudah melingkari pinggang langsing Di Chen. Dalam sepersekian detik, dia merasakan darahnya mengalir deras. Pikirannya menjadi kosong saat dia perlahan mendekati Di Chen dengan ciuman. Tetapi ketika King Sui merasakan cubitan tajam di pinggangnya, dia dengan cepat menjadi berpikiran jernih. King Sui memandang Di Chen dengan tidak percaya. Tidak heran istilah wanita yang fatal ada, kecantikanmu benar-benar tak tertandingi. "Nah, lanjutkan dengan omong kosongmu," ucap Di Chen memandang King Sui. Anak muda itu benar-benar berani memegangi pinggangnya. "Jadi memang benar bahwa wanita bisa mencuri jiwamu. Saya adalah orang dengan kemauan yang cukup kuat. Kamu memang kecantikan yang tiada taraf," ucap King Sui menyadari bahwa hatinya terasa sangat rileks. "Apakah kamu sudah cukup lama memelukku?" ucap Di Chen memutar matanya. "Tidak, aku tidak pernah memelukmu dengan benar. Bisakah kamu membiarkan aku memelukmu sedikit lebih lama?" King Sui berkata sambil tersenyum, tidak melepaskan tangannya. "Aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Kamu hanya bisa memelukku sebentar." Di Chen tertawa. Bagaimanapun, selama periode hubungan ini, selalu ada tindakan keintiman yang kecil. Selanjutnya, dia sudah memutuskan dia sebagai suaminya. King Sui memeluk Di Chen dengan erat,
bahkan tidak meninggalkan celah di antara mereka. Dia sekali lagi terpesona oleh perasaan luar biasa saat mereka bersentuhan. Dia perlahan-lahan membenamkan wajahnya di lehernya dan meletakkan bibirnya dengan lembut di leher halus Di Chen. Jangan membuat kemajuan yang aneh. Suaranya yang lembut seperti orang suci bergetar. King Sui mendengar kata-kata Di Chen dan tidak melakukan sesuatu yang lebih intim. Dia hanya memeluknya lebih erat sampai dia bisa merasakan dia menekan anggota ereksinya. Dengan tenang, King Sui memegangi Di Chen sambil merasakan ketenangan. Kedua hati mereka sangat dekat, jadi mereka berdua mendengar detak jantung satu sama lain. Ayo pergi ke kediaman klan Di, besok. King Er telah mengungkit masalah itu berkali-kali. Di Chen mengatakan ini di sisi telinga King Sui saat dia dengan lembut memeluknya. Tentu, saya akan mendengarkan Chen Er saya. Sungguh banyak bicara. Chen Er, kamu sudah banyak berubah. King Sui berkata dengan lembut. Meskipun dia memeluk Di Chen dengan erat, dia tidak melihat wajahnya jadi dia tidak merasa gugup. Bagaimana saya berubah? Apakah itu lebih baik? Di Chen bertanya dengan lembut. Aku hanya merasa bisa menghubungimu sekarang, aku tidak pernah bermimpi bisa memelukmu seperti ini. Pada malam hari, dia akhirnya meninggalkan aula setelah Di Chen pergi. Tentu saja, dia tidak maju lebih jauh dengan Di Chen setelah pelukan itu, tetapi dia masih memeluknya setidaknya selama 1 jam. Setelah dia berlatih selama beberapa waktu, King Sui mengubah fokusnya ke alkimia. Dengan resep alkimia dan ramuan obat yang dia sediakan, alkimia adalah kenikmatan bagi King Sui. Dia mempersiapkan dirinya dan mulai meramu berbagai pil obat. Pil yang King Sui memutuskan untuk memulai dengan pil ini. Melihat langkah-langkah yang diberikan, dia memutuskan untuk mengikuti prosedur saja. Semuanya berjalan normal, suasana hatinya tenang, dan dia tidak merasakan sedikit pun emosi atau kegembiraan. Mungkin, ketiga resep alkimia ini tidak cukup mengesankan untuk menarik minatnya, meskipun harga bahan-bahannya menunjukkan bahwa itu adalah barang yang sangat bagus. Pil yang bisa memperpanjang umur seseorang hingga 50 tahun, setara dengan 1 pitch of immortality. Namun, dengan umur King Sui saat ini sekitar 1000 tahun, meskipun 50 tahun bukanlah hal yang kecil, itu tidak memberinya ledakan kegembiraan. Namun, itu berarti dia bisa memberikannya kepada Luan-Luan untuk memperpanjang hidupnya beberapa tahun. King Sui juga tidak terlalu terkesan dengan pil giok murni. Pertama, King Sui sudah memiliki 5 pelet naga. Selanjutnya, King Sui yakin dengan kemampuannya, terutama energi alam tingkat 4 miliknya. Dia mungkin tidak sepenuhnya kebal terhadap racun tapi dia pasti mampu melawan potensi banyak racun. King Sui hanya memiliki harapan tinggi untuk resep terakhir, pil clearing meridian. Biasanya, kebanyakan orang memiliki beberapa saluran meridian terbuka tetapi juga banyak meridian yang tersisa yang diblokir dan padat, tidak dapat menyalurkan atau mengakumulasi Qi Xiantian. Kadang-kadang, meridian yang diblokir ini dapat menghambat pertumbuhan kekuatan atau bahkan membuatnya tidak mungkin untuk mempraktikkan teknik tertentu. Masih ada beberapa meridian kecil di tubuhnya yang belum dibersihkan, jadi King Sui memiliki beberapa harapan untuk itu. Setelah beberapa waktu menyuling, King Sui tercengang ketika dia menyadari bahwa dia sudah gagal 6 kali. Dia membutuhkan 2 jam setiap kali. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, itu akan menjadi lebih dari 10 hari di alam Valet Jade Immortal. Sejak King Sui mulai berlatih alkimia, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Pada titik ini, King Sui bahkan curiga ada masalah dengan resep alkimia. Dia melihat bahwa dia masih memiliki banyak bahan yang dibutuhkan untuk pil meridian clearing, dan teringat ekspresi Yuan Shu yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan determinasi. Baik, saya akan menggunakan semua bahan. Jika saya masih belum berhasil, pasti ada masalah dengan resep alkimia. King Sui memulai percobaan berikutnya. Kegagalan, kegagalan, ding. Tangan King Sui bergetar, tetapi dia dengan cepat memantapkan api primordial di tangannya.
Dia menekan gelombang emosi dan mulai dengan lembut memanaskan pil meridian clearing di kuali flint emasnya. Setelah 1 jam, King Sui membuka kuali flint emasnya dengan gembira. 3 butir obat berwarna putih salju, masing-masing sebesar bantalan jari, berada di dasar kuali. Dia akhirnya berhasil. Sekarang, King Sui tahu pasti bahwa tidak ada masalah dengan resep alkimia. Dalam upaya berikutnya, ia berhasil menjadi 8 dari 10 kali sukses dan tingkat keberhasilan masih meningkat. Pada akhirnya, King Sui berhasil memproses 10 pil yang, 10 pil giok murni, dan 30 pil meridian clearing. King Sui sangat senang dengan pil obat di tangannya. Dia juga memiliki perasaan superior yang tak terlukiskan dan rasa kepuasan diri untuk menciptakan pil ini. Dia mengambil setengah dari pil itu untuk dirinya sendiri karena dia tidak merasa perlu menyimpan sebagian besar, terlepas dari tingkat keberhasilan pemurnian pil. Karena itu, King Sui memutuskan untuk meninggalkan setengah dari pil untuk Yuan Shu sebagai gantinya. Karena dia telah berhasil menghaluskan ketiga jenis pil, dia memutuskan untuk menguji efek dari masing-masing jenis. King Sui tidak merasa perlu untuk menguji pil yang, tetapi dia merasa bahwa dia harus terlebih dahulu mencoba pil giok murni. Setelah memiliki pengalaman mengonsumsi pil 5 naga sebelumnya, dia ingin tahu apakah pil giok murni akan semujarab seperti yang dia kira. Dia berjalan menuju sisi kolam yang telah dia gali sebelumnya menggunakan keahlian khususnya. Di tepi danau, sudah ada beberapa makhluk beracun yang tumbuh dalam skala yang proporsional. King Sui merogoh lubang dan mengambil kalajengking beracun. Kemudian dia menusuk dirinya sendiri dengan ekor kalajengking, membiarkan dirinya diracuni. Namun, dia tidak terlalu khawatir tentang tubuhnya bereaksi negatif terhadap racun, karena ini adalah prosedur normal untuk menguji toksisitas suatu zat beracun. Untuk prosedur ini, perlu disiapkan terlebih dahulu penawar dalam bentuk pil obat atau paling tidak ada orang yang siaga, untuk berjaga-jaga jika terjadi kecelakaan. Dan karena prosedur pengujian ini, banyak pejuang bela diri yang berspesialisasi dalam penggunaan racun pasti akan mati, karena menguji racun pada diri mereka sendiri jika mereka tidak cukup berhati-hati. King Sui, di sisi lain, telah menyiapkan rencana untuk menghilangkan racun sepenuhnya dengan menggunakan energi alamnya saat ini. Setelah beberapa saat lengan dominan kungfu telah menjadi hitam, dan dia mulai kehilangan kesadarannya. Untungnya, teknik penguatan kuno menendang dan mulai mengedarkan ki-nya dengan cepat untuk melindungi area jantung agar tidak tercemar. Pada saat yang sama, citra yin yang di lautan kesadaran juga mulai beredar dalam gerakan yang lebih cepat. Ini mengejutkan karena lengannya berhenti menjadi hitam pada titik tertentu bahkan tanpa perlawanan dari King Sui. King Sui sangat gembira mengetahui bahwa teknik penguatan kuno dan gambar yin yang memiliki kemampuan untuk menampilkan prestasi ajaib untuk menyingkirkan racun. Di masa lalu, dia harus menggunakan energi alamnya atau mengonsumsi pil 5 naga segera setelah dia terkena racun. Saat ini, King Sui mengeluarkan pil giok murni dan mengkonsumsinya. Begitu pil itu masuk ke perutnya, dia segera merasakan rasa sejuk di auranya. Efek pendinginan juga bisa dirasakan di seluruh tubuh dalam sekejap, yang menyebar dan menyebarkan aura melalui setiap meridian di tubuhnya. Pada saat yang tepat, King Sui bisa merasakan sensasi pendinginan di sekitar lengannya yang menghitam secara bertahap memulihkan warna aslinya. Bahkan setelah racun dihilangkan sepenuhnya, dia masih bisa merasakan sensasi pendinginan yang menyenangkan di dalam tubuhnya. King Sui memutuskan untuk menguji toksisitas racun lain dan pergi mengambil ubur-ubur beracun dari danau. Setelah dia mencoba meracuni dirinya sendiri dengan ubur-ubur beracun, dia menyadari bahwa racun tidak bisa masuk ke tubuhnya. King Sui dapat menegaskan bahwa itu karena aura pendingin di tubuhnya sehingga racun itu benar-benar tertahan dan tidak dapat menembus ke dalam tubuhnya. Setelah setengah jam kemudian, sensasi dingin akhirnya menghilang perlahan. Meskipun begitu, King Sui merasa ada sesuatu di tubuhnya yang berubah.
Dia berpikir bahwa dia mungkin telah memperoleh tingkat ketahanan yang lebih tinggi terhadap racun, tetapi apakah tingkat ketahanan dapat ditingkatkan lebih jauh dengan mengonsumsi beberapa pil giok murni masih belum diketahui. Secara keseluruhan, King Sui puas dengan pil giok murni, tapi dia masih ragu apakah tubuhnya bisa menahan segala jenis racun dalam jangka waktu 30 menit setelah mengkonsumsi pil giok murni. Meskipun itu hanya sesaat, dia bisa merasakan tingkat ketahanan yang tinggi dari aura pendingin di dalam tubuhnya terhadap toksisitas yang kuat dari racun. Setelah selesai, dia kemudian melanjutkan untuk menganalisis pil Meridian's Clearing. Meskipun tingkat keberhasilan pemurnian pil Clearing Meridian cukup rendah, jumlah yang dihasilkan pada akhirnya adalah yang terbanyak dari 3 jenis pil. Dia telah berhasil menyempurnakan pil Meridian's Clearing 10 kali, menghasilkan 3 pil setiap kali. 2 jenis lainnya hanya bisa menghasilkan 1 pil pada satu waktu, jadi King Sui memiliki 30 pil Meridian Clearing, tetapi hanya masing-masing 10 dari 2 jenis lainnya. Dia mengambil salah satu pil Meridian's Clearing dan mengkonsumsinya sebelum dia mulai fokus untuk merasakan efek pil dan perubahan yang terkait dengan efeknya. Secara bertahap, pil Meridian's Clearing telah berubah menjadi aliran ki putih susu yang tampak luas karena kepadatan ki yang tinggi. Ki putih susu kemudian mengalir di sepanjang meridian dengan melewati meridian utama terlebih dahulu. King Sui merasa nyaman dengan ki di sepanjang meridiannya saat dia merasakan ki melewati beberapa meridian kecil yang masih diblokir. Anehnya, ki putih susu tampaknya memiliki kemampuan yang membuka blokir meridian yang lebih kecil ini, seolah-olah perlahan melelehkan penyumbatan yang menyumbat jalur meridian. Setelah beberapa saat, meridian yang lebih kecil di satu titik semuanya dibersihkan, dan efek pil secara bertahap menghilang. Dalam sekejap, meridian King Sui yang lebih kecil yang telah dibersihkan dengan cepat diisi dengan teknik penguatan kuno yang dapat meningkatkan energi dan kekuatan tubuhnya dengan sedikit. Meskipun sedikit dorongan, King Sui masih bisa merasakan perubahan di tubuhnya dengan cukup jelas. Dia kemudian fokus pada meridian yang lebih kecil di bagian lain tubuhnya dan berpikir bahwa dia bisa mendapatkan kekuatan yang layak jika dia bisa melepaskannya juga. Dia juga memikirkan tentang Chang Hai Ming Yue, yang meridiannya telah sepenuhnya dibuka, dan bagaimana kecepatan kultivasinya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Namun King Sui tidak terpengaruh karena Chang Hai Ming Yue adalah keajaiban sejati, sedangkan dia telah menjadi satu karena bantuan harta fasiknya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah sampai sejauh ini. Terus terang, dia akan tetap menjadi cacat yang tidak berguna jika bukan karena harta itu. King Sui memutuskan untuk mengkonsumsi satu lagi pil Meridian's Clearing untuk melihat apakah meridian kecil lainnya akan dibuka. Namun, begitu ki putih susu dilepaskan dari pil, ki tidak bergerak kemana-mana dan tetap diam di dalam tubuhnya. King Sui mencoba untuk memindahkan ki tetapi sia-sia. Dia juga mencoba banyak cara lain untuk menggerakkan ki, tetapi semuanya tidak membuahkan hasil. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah dan berhenti mengonsumsi pil Clearing Meridian lain untuk saat ini. Setelah dia makan, King Sui mulai mengembangkan teknik pedang kombinasi. Selama waktu King Sui di alam Valet Jade Immortal, teknik pedang kombinasinya telah meningkat dengan jumlah yang layak. Dia juga menjadi mahir dalam teknik pedang kombinasi 3 gerakan karena pemahamannya yang kuat tentang keterampilan dasar teknik. Seperti halnya sebuah bangunan, level tambahan dapat ditambahkan di masa mendatang dengan struktur yang lebih kokoh jika fondasi level pertama dibangun dengan tepat dan kokoh. Namun, teknik pedang kombinasi 4 gerakan 10 kali lebih sulit untuk dikuasai daripada teknik pedang kombinasi 3 gerakan sebelumnya. King Sui memiliki firasat bahwa dia tidak akan bisa menguasai teknik pedang kombinasi 4 gerakan dengan sukses dalam waktu sesingkat itu. Dia terus membenamkan dirinya dalam pelatihan dengan rajin. Inspirasi dengan sedikit kemauan dan kesempatan pada akhirnya akan mengarah pada kesuksesan. Setelah sehari berlalu di alam Valet Jade Immortal, King Sui memperhatikan bahwa pil Meridian Clearing
yang dia konsumsi untuk kedua kalinya telah memulai peredarannya di dalam tubuhnya dan membersihkan titik meridian yang lebih kecil. King Sui mengambil pil Meridians Clearing lain dan menemukan bahwa itu disimpan di dalam tubuhnya lagi. Hal yang sama terjadi sehari sebelumnya. Setelah itu, dia akhirnya menyadari bahwa pil Meridians Clearing hanya bisa dikonsumsi sekali sehari, dan dia hanya bisa berhenti mengonsumsi pil sampai semua meridian di tubuhnya telah dibersihkan seluruhnya. Waktu terbatas untuk penyerapan penuh pil, yang berarti pil hanya akan dikonsumsi setelah jangka waktu terputus-putus. Namun demikian, King Sui masih puas dengannya. King Sui masih memiliki banyak sisa ramuan medis yang dia terima dari Yuan Shu tempo hari, jadi dia memutuskan untuk mengkonsumsi satu pil Meridians Clearing sehari di alam Valet Jade Immortal dan kemudian memperbaikinya lagi. Selama beberapa jam yang tersisa, dia akan melanjutkan kultivasinya. Periode waktu ini penuh dengan perkembangan namun tidak menarik, dan itu berlalu dengan cepat. Dia memiliki sekitar 100 pil Meridians Clearing di tangannya, dan dia sudah makan sekitar 30 pelet selama waktunya di alam Valet Jade Immortal. Ini berarti dia telah membersihkan total 30 titik meridian yang lebih kecil di dalam tubuhnya. Itu bukan jumlah yang kecil ketika dia memikirkannya, karena hanya sekitar 100 pil yang dibutuhkan untuk membersihkan setiap meridian di tubuhnya. Segera semua meridian di dalam tubuhnya akan dibersihkan, seperti Chang Hai Mingyue. 30 poin yang telah diselesaikan juga telah meningkatkan kekuatannya hampir dengan kekuatan satu negara, yang masih cukup besar. King Sui juga tidak menggunakan kristal yang diproduksi oleh Crystal Lion untuk memperkuat kehalusan pil obatnya. Meskipun dia telah mengumpulkan sejumlah besar kristal ini, dia merasa ini belum waktunya untuk menggunakannya. Bagaimanapun, kristal-kristal ini terlalu berharga dan berharga. Dia berencana untuk menggunakannya ketika dia bisa mendapatkan pil obat yang lebih baik atau resep racun untuk perbaikan. Namun, King Sui sedih karena pil revitalisasi besar memiliki batasan yang mahal. Pil itu bisa menyebabkan peningkatan sementara kekuatannya 1 kali lipat, tetapi dengan mengorbankan efeknya 1 bulan. Sayangnya, efeknya akan berkurang setengahnya bagi mereka yang berada di kelas Martial Saint ke atas. Bagi mereka dengan kekuatan melebihi 1000 negara, kekuatan mereka hanya akan meningkat 20% untuk sesaat. King Sui tidak yakin bagi mereka yang memiliki kekuatan lebih dari itu, tetapi dia merasa bahwa mereka yang memiliki kekuatan melebihi lebih dari 3000 negara bahkan tidak akan menerima efeknya sama sekali. Ini adalah batasan pil obat kelas raja. Ini seperti bagaimana seorang pejuang yang sangat kuat yang telah mengonsumsi pil obat tingkat terendah tidak akan merasakan apa-apa sama sekali. King Sui mengeluarkan 60 pelet untuk Yuan Shu sambil berpikir bahwa dia mungkin berguna untuk mereka. Selain itu, dia mungkin membutuhkan mereka lebih dari dia. King Sui meninggalkan alam Valet Jade Immortal dengan senyum bahagia di wajahnya. Saat dia melangkah ke aula, dia bisa mendengar suara-suara dari luar yang tidak bisa dia dengar dari kamarnya. Penginapan Forseas Inn buka setiap hari setiap jam, jadi akan ada banyak orang yang keluar masuk terus-menerus. King Sui menutup pintu kamarnya dan melirik aula di lantai 9. Ada beberapa orang yang mengobrol di sekitar meja sambil minum wine, termasuk 2 pasang-pasangan di sudut yang sedang mengobrol hidup satu sama lain. "Tuan, ada yang bisa saya bantu?" ucap seorang pelayan yang naik ke tingkat atas tersenyum pada King Sui. "Oh, saya ingin memesan makanan, dan itu saja. Ah, tolong bawakan aku anggur juga." "Baiklah, mohon tunggu sebentar." Pelayan itu kemudian berbalik dan pergi. King Sui menemukan meja di sebelah jendela dan duduk. Dia bisa melihat pemandangan jalanan dari tempat dia duduk, yang menurutnya cukup menyenangkan. Dalam beberapa saat, pelayan telah membawakan 4 hidangan untuknya, 2 hidangan daging dan 2 hidangan vegetarian. Dia juga membawa beberapa cangkir anggur meskipun dia hanya meminta 1. King Sui kemudian mengambil sebotol Eve Er Hong dari alam Valet Jade Immortal dan meletakkannya di atas mejanya.
Itu adalah anggur vintage kualitas terbaik yang dia miliki. Itu terbungkus dengan sempurna dalam bungkusnya meskipun anggur paling umum di benua utama. Juga, keluarga manapun yang telah melahirkan seorang anak perempuan di benua utama, mereka harus menyimpan beberapa EV/R-Hong di ruang bawah tanah atau tempat-tempat dasar lainnya sejak hari kelahirannya sampai dia siap untuk menikah. Pada saat itu, anggur EV/R-Hong akan dibawa keluar untuk diminum semua orang sebagai perayaan pernikahannya. Rasa EV/R-Hong yang disimpan selama lebih dari selusin tahun tetaplah indah. Ketika beberapa orang melihat King Sui mengeluarkan EV/R-Hong, mereka memiliki ekspresi bingung di wajah mereka. Bagaimanapun, anggur apapun yang disediakan oleh Four Seas Inn akan beberapa kali lebih baik daripada EV/R-Hong yang berusia beberapa tahun. King Sui tidak merasakan hal yang sama. Dia membuka botol anggur dengan santai dan mengeluarkan aroma anggur yang kental di udara. Dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi keharuman yang bisa memabukkan mereka yang menciumnya. Wow, baunya enak sekali. Bahkan anggur ilahi tidak akan berbau harum seperti yang ini. Apakah saya melihat sesuatu? Siapa yang tahu EV/R-Hong bisa mencium bau sedap ini? Ucap seseorang secara acak berkata dengan nada yang mengejutkan. Itu EV/R-Hong. Anggur antik ini setidaknya berusia 1000 tahun ke atas, dan itu pasti disimpan di tempat yang dipenuhi dengan ki spiritual yang berlimpah agar anggur mencapai rasa dan aroma yang optimal. Ucap seorang pria tua menjelaskan sambil menatap anggur yang dipegang King Sui. 1000 tahun ke atas. Siapa yang waras yang akan mempertahankan EV/R-Hong selama 1000 tahun? King Sui menuangkan cangkir untuk dirinya sendiri dan meminum anggur. Anggur yang diawetkan ini memang luar biasa karena ia merasa sangat puas dengan rasanya. Tidak heran mereka berkata bahwa menyimpan EV/R-Hong kelas 2 selama 1000 tahun akan menghasilkan salah satu anggur terbaik di dunia. Permisi, saudara. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menjual sedikit anggur vintage Anda kepada kami. Berapa harganya? Suara menjulang tiba-tiba muncul entah dari mana seolah-olah seseorang telah menjatuhkan gong yang patah. King Sui sedang melihat keluar pada pemandangan ketika sebuah suara terdengar. Ketika dia datang ke restoran untuk pertama kalinya, dia sudah mengamati sekeliling aula untuk memahami sekeliling dan orang-orang di sekitarnya. Ada satu kultivator puncak Martial King, sementara yang lain tidak menyinggung minatnya. Dia berbalik dan menemukan seorang pria cukup muda dengan penampilan wajah yang kurang menyenangkan berdiri di belakangnya. King Sui sudah kesal ketika dia mendengar suaranya yang menjulang tinggi, dan untuk melihat bagaimana penampilannya bahkan lebih tidak menyenangkan. Pria muda itu memiliki wajah penuh bopeng dan mata tajam berujung tiga yang berkilau dengan aura pembunuh. Hidungnya cukup besar karena tampak tertera di area wajah yang luas. Bibirnya begitu tebal sehingga seseorang mungkin mengira bahwa dia telah dipukuli habis-habisan di wajahnya. Meskipun King Sui hanya memindai area itu sebentar, dia masih bisa mengingat semuanya dengan ingatan. Pria muda ini berada di meja yang sama dengan dua orang lainnya, jadi dia melihat ke meja mereka dan menegaskan ingatannya. Seperti yang mereka katakan, hal-hal sejenis bersatu. King Sui tidak dapat percaya bahwa orang jelek seperti itu dapat menarik orang jelek lainnya dan membentuk kelompok bersama. Menjadi jelek adalah satu hal, tetapi menjadi jelek dan memiliki ekspresi galak yang hanya meminta untuk dipukuli adalah hal lain. Ini adalah ekspresi yang tepat yang ditunjukkan oleh dua orang lainnya kepada King Sui ketika dia melihat mereka. King Sui tidak bisa menahan senyum. Tingkat teratas dari penginapan Four Seas Inn disediakan untuk mereka yang memiliki hak istimewa. Mereka yang berada di puncak Raja Bela Diri atau di Martial Saint dan di atasnya dapat mengakses tingkat atas secara gratis. Mereka yang memiliki level Martial King perlu membayar setengah harga untuk mengakses level teratas, dan pejuang bela diri Xiantian hanya akan mendapatkan diskon 30% dari harga penuh. Setelah King Sui mengumpulkan informasi tentang kekuatan ketiga pria itu, dia dapat mengatakan bahwa pria di tengah adalah Raja Bela Diri Puncak,
sedangkan dua lainnya masing-masing hanya Raja Bela Diri tingkat 9 dan Raja Bela Diri tingkat 8. Namun, pakaian mereka tampak sama dengan tiga anak muda dari Sekte 10.000 Racun yang dia temui terakhir kali. King Sui memiliki perasaan bahwa ketiganya tampak menyerupai tiga anak muda sejak saat itu. Aku akan menjualnya seharga 500.000 perak per cangkir. King Sui berkata sambil mengangkat kepalanya dan meminum anggur di cangkir. Pria muda di depan King Sui masih memiliki seringai di wajahnya, tetapi itu mulai tampak tidak ramah. Para pembudidaya yang berspesialisasi dalam racun biasanya tidak akan mengukur kekuatan mereka dengan metode konvensional karena ketergantungan mereka pada racun mereka. Seorang master racun yang mahir dapat dengan mudah mengalahkan seorang pejuang yang kuat terlepas dari masing-masing nilai kultivasi mereka. Itulah sebabnya banyak pejuang bela diri tidak akan bersusah payah untuk menantang master racun ini. Apakah kau bercanda? Pemuda jelek di depan King Sui melebarkan mata tiga runcingnya saat aroma samar berlama-lama di udara. King Sui melirik pergelangan tangan pemuda itu dari mana aroma itu berasal. Tiba-tiba, King Sui merasa ingin pingsan. Dia mengenali sensasi pusing ini segera saat anggota tubuhnya sedikit mati rasa. Toksisitas racun ini lebih kuat daripada racun dari kalajengking beracun yang telah dia uji sebelumnya di alam Valet Immortal. Energi alam, WOS, gambar yin yang, mulai beredar lebih cepat dari sebelumnya. Teknik penguatan kuno juga beredar sendiri dan menghilangkan semua ki beracun di dalam tubuhnya. King Sui mengayunkan tangannya, jarum perak segera menusuk jantung lawan. Ciu, buak, mata pemuda itu melotot secara berlebihan sebelum dia jatuh telentang. Jarum perak, yang ditembakkan King Sui sebelumnya, dilapisi dengan api primordial flame. Pada saat itu menembus jantung lawan, itu langsung meleleh. Itu juga langsung menghancurkan hati orang itu. Saudara bela diri, teriak dua pria lainnya, yang tidak tahu apa yang terjadi, bergegas. Setelah menyentuh hidung dan dada pemuda jelek itu, mereka menyadari bahwa jantungnya terasa sangat panas. Mereka dengan cepat memastikan bahwa orang tersebut sudah mati. King Sui merasa bahwa tidak perlu menahan orang-orang seperti mereka. Racun sebelumnya pasti sesuatu yang sangat luar biasa. Karena lawan tidak pernah berencana untuk membiarkannya hidup, mengapa dia harus bersikap lunak padanya? Hal yang paling menakutkan tentang seorang ahli racun adalah racun mereka. Begitu racun itu terbukti tidak berguna, mereka hanya akan ditinggalkan dengan nasib dibunuh. Namun, yang membuat King Sui tidak bisa berkata-kata, adalah lawannya benar-benar mencoba mendekatinya dan membunuhnya. Mungkinkah ini yang disebut membunuh orang seperti memotong rumput? Mereka memandang kehidupan manusia dengan nilai yang sangat kecil. Mungkin, mereka hanya mengandalkan reputasi dari Sekte 10.000 Racun. Di tempat ini, jika seseorang berafiliasi dengan Sekte 10.000 Racun, semua orang harus menatap mereka. Bagaimanapun, sepertinya dia sudah membangun permusuhan antara dirinya dan Sekte 10.000 Racun. Namun demikian, King Sui sama sekali tidak takut pada mereka. Tidak perlu tunduk pada penghinaan untuk kejadian seperti ini. Dengan pil giok murni, yang dia punya, dia tidak perlu takut racun. Oleh karena itu, tidak mudah bagi Sekte 10.000 Racun untuk benar-benar menyentuhnya. Kau membunuh saudara bela diri saya. Apakah kau tahu siapa kami? Ucap pemuda di sebelah kiri memiliki kepala yang sangat besar di atas tubuh kurusnya, yang menyerupai rebung. Wajah yang tampak galak, serta tubuh kurusnya, membuatnya terlihat sangat aneh. Pada saat ini, dia memelototi King Sui dengan mata yang siap menembakkan api pada saat itu juga. Kau benar-benar berani membunuh orang-orang dari Sekte 10.000 Racun. Kau mati. Seorang pria gemuk, yang bentuknya menyerupai ember, berteriak pada King Sui. Berbeda dengan pria kurus, pria gendut ini memiliki wajah yang sangat kecil. Itu kurus seperti kerangka dan memiliki mata melotot. Rambutnya berwarna kuning. Kau benar-benar menyebalkan. King Sui membuang gelas di tangannya. Wush, puh, kraak. Gigi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari mulut pria gemuk itu.
Dalam sekejap, wajah kecilnya itu telah menjadi sangat bengkak, hingga kehilangan bentuknya. Bajingan, aku akan membunuhmu. Sus-sus. Di sisi lain, pria kurus itu mengayunkan kedua tangannya saat dia mengutuk King Sui. Saat dia melakukannya, bubuk berwarna merah muda menyebar ke udara. King Sui menyipitkan kedua matanya dan mengarahkan pandangannya pada pria kurus itu. Ada niat membunuh yang luar biasa dalam matanya. Wos-wos. King Sui mengayunkan tangannya, dua api primordial melintas di udara dan tenggelam ke dada lawan. Api primordial flame, yang naik satu tingkat tidak ada bandingannya dengan masa lalunya. Itu sudah benar-benar membakar ketiga orang dalam beberapa saat. Mayat dibakar sampai menjadi abu kosong. Tidak ada jejak yang tertinggal. King Sui tampak tanpa ekspresi. Dia tidak merasakan apa-apa saat dia perlahan-lahan duduk kembali ke kursinya dan menuangkan secangkir anggur. Orang-orang di sekitarnya juga bertindak seperti tidak ada yang terjadi. King Sui menyadari bahwa sangat mudah baginya untuk membunuh seseorang sekarang. Orang-orang yang sebelumnya dia bunuh sangat rapuh. Kehidupan manusia lemah. King Sui berpikir bahwa dengan kondisinya saat ini, dia mungkin akan dibunuh atau dengan mudah dicekik sampai mati oleh orang lain suatu hari nanti. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah terus hidup dan berusaha membuat dirinya sekuat mungkin. Mempertimbangkan bahwa dia memiliki begitu banyak harta yang menantang surga dan gila, jika dia tidak dapat memenuhi reputasinya, dia akan terlalu menyedihkan. Apakah kalian akan pergi? Ucap Lei Nuo tersenyum saat dia melihat King Sui dan Di Chen. Sister Nuo, maaf atas ketidaknyamanan ini. Setelah menginap sebentar, tiga orang itu mengucapkan selamat tinggal pada Lei Nuo. Perjalanan dari penginapan Four Siin ke Diklan seharusnya tidak lebih dari 3 hari bersama burung api. Jika ingin terburu-buru, mereka bisa tiba dalam 2 hari. Kakak, apakah kamu masih ingat Yaoer? Di King bertanya pada Di Chen. Putra kakak laki-laki. Ya, dia sudah tumbuh menjadi laki-laki. Anda pasti tidak akan bisa mengenalinya. Xianer juga telah tumbuh besar. Ucap Di King dengan senang hati. King Sui mengamati kedua saudara perempuan itu mengobrol satu sama lain di sudut. Dia juga senang melihat bahwa Di Chen mulai sedikit mengendur. King Sui juga berharap bahwa perjalanan ke Klandi kali ini dapat membantunya menyelesaikan kesedihan yang ada jauh di dalam hatinya. Ayah mereka, laki-laki mana dari Klandi, yang tidak akan iri jika dia memiliki sepasang anak perempuan seperti itu. Jika dia tidak dipaksa oleh keadaan, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Dia harus kurang lebih menderita sebanyak Di Chen. Ikatan keluarga lebih dekat daripada hubungan sosial. King Sui benar-benar ingin membiarkan Di Chen menikmati kehangatan berkeluarga. King Sui, saudara laki-laki kedua saya dan yang lainnya adalah orang-orang dengan emosi yang sangat pendek, tolong tunjukkan belas kasihan pada saat itu. Ucap Di King terkekeh saat dia menjelaskan kepada King Sui. Jadi kamu hanya khawatir tentang kakak kedua kamu, apa kamu tidak khawatir aku akan dipukuli juga? King Sui tersenyum ketika dia melihat ke arah Di King. Kamu sudah membuat kakakku mengkhawatirkanmu, apalagi yang kamu inginkan. Mungkinkah kamu benar-benar menyukainya ketika aku peduli padamu? Ucap Di King melirik ke arah King Sui dengan tatapan licik. Dia, yang duduk di burung api, tidak bisa tidak memikirkan tentang saat dia kembali ke benua tengah bersamanya, terutama saat dia memanggilnya wanita bodoh. Dia memperhitungkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan sepanjang hidupnya. Dia juga berpikir dalam hati bahwa dia mungkin satu-satunya yang akan memanggilnya seperti itu. King Sui menyentuh hidungnya dan memberi Di Chen senyum canggung. Dia selalu merasa bahwa Di King sangat senang melihatnya dipermalukan. Dia tidak akan pernah menyerah pada kesempatan apapun untuk melakukannya. Untuk seorang wanita yang anggun dan penuh kepribadian, memiliki sisi yang imut, King Sui juga sangat tersentuh olehnya. Itu bisa saja disebabkan oleh kakaknya ada karena sebelum ini, dia tidak seperti ini. Ketika dia berurusan dengan orang lain, dia adalah seorang wanita pemberontak,
yang sangat sulit untuk didekati. Di tempat lain, Tuan Muda, San Chou dibunuh oleh seseorang. Di halaman mewah kecil yang terletak di dalam sekte 10.000 racun, seorang pria paruh baya memberitahu seorang pria muda yang sedang memeluk dan mencium seorang wanita yang memikat dan cantik. Pria muda itu tidak menunjukkan perhatian sedikit pun pada informasi yang diberikan oleh pria paruh baya itu. Dia terus-menerus mengusap dan meraba-raba tubuh wanita yang bulat dengan kedua tangannya. Setelah itu, kedua tangan pria itu bertumpu pada pipi pantat wanita yang berbentuk sempurna. Dengan sekuat tenaga, dia terus meraih dan mencubit pantatnya. Suara erangan lemah wanita itu, yang menyerupai suara luan kuning manis, terus bergema di dalam halaman. "Baik, kamu sebaiknya pergi." Pemuda itu berbicara dengan lembut sambil mengangkat kepalanya, sambil terus-menerus menggerakkan tangannya ke tubuh wanita itu. "Kamu harus pergi juga. Pergi dan panggil Paman Chen ke sini." Remaja itu berbicara sambil meraba-raba dada wanita yang menggembung. Iya, wanita itu berdiri. Setelah merapikan diri sebentar, dia berlari keluar kamar. Sejak awal, kedua mata pemuda itu terlihat sangat jernih dan tenang. Bahkan saat ini, ketika dia memanfaatkan tubuh wanita itu, tidak ada tanda-tanda nafsu di matanya. Wanita itu terlihat sangat menawan dan dewasa. Tetapi ketika dia meninggalkan pemuda itu, dia terlihat sangat rapi. Wajahnya terlihat sangat halus dan cantik. Selain itu, dia juga memiliki tubuh yang sangat menarik dan montok. Dia adalah wanita yang sangat cantik, yang mampu memicu hasrat seksual pria manapun. "King Sui, di King milikku, kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Kau harus mati." Remaja itu bergumam pada dirinya sendiri saat dia melihat ke langit. Di tempat lain, burung api turun ke balkon tidak jauh dari Klandi. Setelah itu, mereka segera mencari gerobak binatang yang menuju ke Klandi. Dalam kurun waktu yang sangat singkat, mereka sudah sampai di tempat tujuan. Di Chen berdiri di depan pintu Klandi. Dia merasa tempat ini masih terasa akrab seperti sebelumnya. Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, tidak ada perubahan signifikan pada tempat ini. Satu-satunya masalah adalah bahwa dia merasa sangat sedih saat dia berdiri di sini hari ini. King Sui berdiri di samping Di Chen. Dia tidak benar-benar mengatakan apa-apa dan hanya tetap diam di sampingnya. Tidak lama kemudian, sekelompok orang keluar satu demi satu dari di klan. Ada sekitar 10 orang. Kelompok tersebut terdiri dari laki-laki, perempuan, serta lansia. King Sui bisa mengenali pria yang memimpin kelompok itu. Dia adalah ayah di King, Di Xuan. Ada satu orang lagi yang dia kenali. Dia adalah Di Ventian. Adapun orang lain, King Sui tidak benar-benar mengenal mereka. Dia percaya mereka adalah anggota klan Di. Chener, Kinger, King Sui, kalian kembali. Di Xuan dengan gembira berjalan menuju King Sui dan gadis-gadis itu saat dia memberi mereka sambutan hangat. Di Ventian tersenyum bahagia ke samping. "Chener, selamat datang kembali," ucap seorang pria jangkung dan kokoh menyapa Di Chen dengan lembut. Pria itu terlihat sangat mirip dengan Di Ventian. Satu-satunya perbedaan adalah dia memiliki aura yang lebih tajam, yang menyerupai pedang. "Senang bertemu denganmu. Saya Di Fencing. Senang sekali bisa mengenalmu," ucap pria itu tersenyum saat dia menyapa King Sui. "Senang bertemu denganmu, aku King Sui. Chener, kamu benar-benar telah dewasa," seorang wanita anggun dan cantik berkata kepada Di Chen sambil tersenyum. Dia adalah ibu Di King. "Baik, ayo pulang dulu, kita masih punya waktu untuk bicara." Di Xuan tersenyum saat dia mendesak mereka untuk pulang. Kelompok itu pergi menuju klan Di. Seringkali, anggota klan aristokrat tidak benar-benar tinggal bersama. Di klan Qianyu, misalnya, Qianyu Dingjun memiliki halamannya sendiri. Hal serupa juga terjadi di klan Di. Keluarga Di Xuan semuanya tinggal di sini. Anak-anak di rumah ini semuanya adalah putra dan putri Di Xuan yang memiliki hubungan darah. Termasuk Di Chen, Di Xuan memiliki total 5 putra dan 2 putri. Dia juga memiliki 3 cucu laki-laki dan 2 cucu perempuan.
Saat ini, Disuan memiliki 3 istri. Secara total, hanya ada lebih dari 10 anggota di cabang keluarganya. Gen klan Di benar-benar luar biasa. Setelah mengamati sebentar, King Sui menyadari bahwa setiap anggota dari klan Di sangat menonjol. Semuanya adalah orang-orang dengan kultivasi luar biasa di antara generasi muda. Kakak ke-6, aku telah mendengar desas-desus bahwa wanita merepotkan itu kembali. Suara luhur sudah bisa terdengar tidak lama setelah orang-orang masuk ke aula. Disuan mengerutkan alisnya. Kakak ketiga, kamu adalah senior. Apa yang Anda katakan? Melihat tidak ada orang di sekitar, Disuan berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat ini, seorang pria paruh baya muncul. Demikian pula, dia juga terlihat sangat sopan. Ada seorang pria tua, dan beberapa pria paruh baya mengikuti di belakangnya. Masing-masing dari mereka terlihat sangat luar biasa. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bukankah lebih baik jika putrimu menikah dengan kediaman Raja Tyrant Langit? Lihatlah betapa kamu harus menderita sekarang. Kakak ketiga, jika kamu masih menganggapku sebagai adikmu, berhentilah mengatakan semua omong kosong ini. Anda tidak berhak memutuskan apa yang putri saya lakukan. Ucap Disuan mengerutkan alisnya saat dia mencoba memberitahu pria paruh baya yang baru saja memasuki ruangan. Tidak sampai aku memutuskan. Jadi haruskah aku berdiri di samping dan menunggu kalian menghancurkan seluruh klan Di? Akankah saya merasa jauh lebih baik? Jangan berpikir bahwa kamu benar-benar tak terhentikan hanya karena kamu berhasil menembus Martial Saint kelas 8. Ucap pria paruh baya itu tampak marah. Saya akan menyelesaikan sendiri masalah putri saya. Saya akan mengambil semua tanggung jawab. Anda tidak dalam posisi untuk mengeluh tentang apapun. Ucap Disuan terlihat sangat suram. Bagaimanapun, putrinya baru saja kembali. Ini mungkin satu-satunya kesempatan baginya untuk memperbaiki hubungan di antara mereka berdua. Siapa yang mengira bahwa saudara ketiganya akan bergabung dan menyebabkan keributan? Hahaha, kamu, selesaikan sendiri. Suami yang ditemukan putrimu memang kuat. Dia benar-benar berhasil menghilangkan seluruh kediaman Raja Tyrant Langit sendiri. Namun, apakah Anda lupa bahwa masih ada setan tua dari kediaman Raja Tyrant Langit yang ada di pagoda puncak awan 7 bintang? Bahkan jika ada 2 atau bahkan 3 orang sepertimu, apakah kamu akan mampu melawannya? Apakah kamu benar-benar ingin semua orang dari klan Di mati bersamamu? Ucap pria paruh baya dari klan Di mengejeknya. Semua orang dari klan Di berhutang budi pada putriku. Dijing, mulai sekarang, kita tidak ada urusan satu sama lain, pergi dari pandanganku. Aku tidak ingin orang egois sepertimu masuk ke rumahku lagi. Ucap Disuan melambaikan tangannya dan dengan marah berkomentar. Mungkinkah kamu ingin memutuskan semua hubungan dengan klan Di? Apakah aku yang egois? Apakah layak mengorbankan seluruh klan Di hanya untuk seorang putri yang pernah kau tinggalkan? Ucap Dijing menanggapi, dan melirik ke arah Di Chen dan King Sui. Di King memelototi paman ketiganya yang menyebalkan dengan marah. Sayangnya, dia tidak dalam posisi untuk mengganggu mereka. Di Chen berdiri di sudut tanpa ekspresi apapun. King Sui, di sisi lain, memegang tangannya untuk membuatnya merasa hangat dan aman. Saat Di Chen merasakan kehangatan King Sui, dia berbalik dan memberinya senyuman. 30 tahun yang lalu, saya benar-benar tidak berdaya. Sebagai putra ayah, saya mengambil tanggung jawab dan menahan rasa sakit untuk membiarkan putri saya menderita. Sekarang, tidak ada yang akan membiarkan dia menderita lagi. Disuan berbicara dengan suara yang tak tergoyahkan. Kakak ketiga, apa yang kamu lakukan? Saat ini, sekitar 10 orang masuk ke ruangan itu satu demi satu. Mereka terdiri dari laki-laki tua dan muda. Aura luar biasa yang dipancarkan masing-masing dari mereka membuat King Sui merasa tercengang. Ini adalah kekuatan yang harus dimiliki klan aristokrat. Setiap prajurit yang masuk setidaknya berada di tingkat Martial Saint. Orang-orang dari generasi Disuan semuanya adalah pejuang Martial Saint. Ayah,
Di Jing memanggil orang tua bijak di depan dengan sopan. 30 tahun yang lalu, saya melakukan kesalahan. Saya tidak bisa menarik kembali kata-kata yang saya ucapkan saat itu. Ini adalah kesalahanku bahwa Cener harus melalui semua penderitaan ini. Kamu pasti kecewa denganku. Ucap orang tua itu tidak lain adalah kepala klan Di Xiong. Dia adalah orang tua yang baik dan bermartabat. Dia berbicara saat dia berjalan menuju Di Xuan dan kelompoknya. Dia sangat mengesankan, langkahnya dalam dan gemilang. Ayah, Di Jing berteriak ketakutan. Diam, aku tidak peduli jika kau melakukan ini untuk diri sendiri atau orang lain. Klan Di selalu menjadi klan yang bersatu. Apa yang kau lakukan hari ini membuatku merasa sangat kecewa. Apakah kau masih melihatku sebagai ayahmu? Sejak kapan kau mendapat wewenang untuk memutuskan sesuatu untuk klan Di? Terlepas dari usianya, suara Di Xiong tegas dan mantap. Ayah, apakah pantas untuk membuat kekacauan klan Di hanya karena satu orang? Ucap Di Jing tidak berniat menyerah dan terus membujuk orang tua itu. Sampai saat ini, apakah kau masih belum menyadari kesalahanmu? Dosa apa yang telah kulakukan untuk memiliki putra yang tidak berguna sepertimu? Penatuahu, Penatuaki, bawa dia keluar. Dia harus dihukum selama 3 tahun. Selama waktu itu, aku berharap dia bisa merenungkan semua kesalahan yang telah dia buat. Ucap orang tua tersebut dengan nada tegas. Ayah, aku melakukan ini semua untuk klan Di. Tidak ada jalan untuk mundur sekarang, karena hal-hal telah berkembang seperti itu. Apakah Anda ingin membuat klan Di hancur karena setan tua Demon Ba? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dia membiarkan klan Di akan tetap utuh? Dasar idiot, Di Xiong berteriak dengan marah. Sepertinya aku tidak pantas disebut ayahmu, aku telah mengetahui segalanya tentangmu, aku akui bahwa aku melakukan kesalahan pada saat itu. Oleh karena itu, aku akan membantu menyelesaikan semua masalah terkait insiden ini. Setan tua dari kediaman Raja Tyrant Langit seharusnya berada di sini dalam beberapa hari. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu kalian. Ayah, kuharap tidak ada yang ikut campur dalam insiden ini. Bagaimanapun, saya perlu melakukan sesuatu untuk Cener untuk menenangkan hati saya. Di Xuan berkata dengan tenang. Dalam waktu 3 hari, setan tua Demon Ba akan tiba di kota, dia akan menuju ke sini. Saat itu tiba, kalian harus bekerja sama sebaik mungkin untuk mengulur waktu, sisanya biar aku yang menyelesaikan. Klan Di tidak memiliki pengecut, kita juga tidak memiliki nyali yang mudah menyerah. Ucap Di Xiong kepada Di Xuan dan yang lain. Ayah, Di Xiong melambaikan tangannya dan melirik ke arah Di Chen dan King Sui sebelum pergi bersama yang lain. Sebenarnya, mengingat begitu banyak orang yang datang hanya untuk menyambut mereka, dengan mengunci Di Jing, itulah caranya memberikan kompensasi kepada Di Xuan. Itu juga menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai Di Chen. Namun demikian, Di Chen tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka lakukan. Dia tidak berencana untuk tinggal lama. Baginya, klan Di hanya menyertakan orang-orang yang saat ini berada di ruangan itu. Mereka yang datang sebelumnya tidak mempengaruhinya sedikit pun. Dia juga tidak merasakan apapun untuk mereka. Cener, jangan dimasukkan ke hati. King Sui berkata sambil tersenyum. Aku tahu, mereka sudah lama menjadi orang asing bagiku. Setelah diganggu oleh Di Jing, suasana santai yang dibangun dengan susah payah langsung hancur. Suasana di sekitar meja makan agak sepi. Bahkan berbicara pun terasa agak canggung. Begitu Di King melihat situasi ini, dia segera menarik Di Chen dan pergi setelah menyapa Di Xuan dan wanita bangsawan di sampingnya. King Sui hanya bisa dengan enggan tinggal di belakang. Setelah Di Chen dan Di King pergi, suasana di sekitar mereka, yang mengejutkan semua orang, berhasil sedikit melonggarkan. Mereka bahkan mulai banyak bicara. King Sui, maaf karena telah menunjukkan pemandangan yang memalukan padamu, ucap Di Xuan merasa bersalah. Saya bisa mengerti. Ini sangat normal dan terjadi di mana-mana, jawab King Sui santai. Namun,
saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. Saya dan kakak ketiga saya benar-benar dekat saat masih muda. Sejak kita tumbuh dan berpisah, tidak peduli seberapa dekat kita, masih akan sangat sulit untuk menjadi seperti kita dulu. Namun demikian, tidak banyak yang terjadi di antara kami. Bisa jadi karena kita menghadapi situasi hidup dan mati sekarang karena kakak ketiga saya berperilaku seperti itu, ucap Bisuan. Manusia memang makhluk yang rapuh. Suami dan istri pada mulanya adalah dua burung dari hutan yang sama, namun mereka memilih untuk berpisah ketika suatu bencana menimpa mereka. Hewan sudah seperti itu, apalagi manusia. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Ya, tapi saya telah mendengar hal-hal tentangmu dan Cener. Kenapa kalian masih mau datang? Tahu kalian akan mendapat masalah. Bisuan meminum anggur yang dia pegang. Awalnya, King Sui bisa memilih untuk tidak terlibat dalam insiden ini. Itu juga karena Di Chen sehingga dia yang dibenci oleh kediaman Raja Tyrant Langit. Namun, dia berhenti memiliki pemikiran seperti itu setelah perubahan hubungannya dengan Di Chen. Cener telah menyelamatkan saya beberapa kali. Hati manusia terbuat dari daging, bukan batu. Terlebih lagi, sebagai suaminya, saya telah berjanji sebelumnya untuk membuatnya bahagia dan menjadikannya orang paling beruntung di dunia. Saya serius dengan apa yang saya katakan. King Sui berkata dengan lembut sambil tersenyum. Terima kasih. Saya telah menyaksikannya. Saya tahu dia sangat bahagia sekarang. Ayo minum anggur bersama, ucap Bisuan mengangkat gelas di tangannya dan menanggapi King Sui dengan gembira. Saudara King Sui, apakah benar bahwa Anda berhasil melenyapkan seluruh kediaman Raja Tyrant Langit sendirian? Saya harap Anda tidak tersinggung dengan saya menanyakan ini, saya benar-benar ingin tahu. Ucap Di Fensing sepertinya sudah lama menahannya. Tidak lama setelah Di Chen dan Di King pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan ini. Bagaimana saya bisa tersinggung karenanya? Saat itu, saya juga beruntung bisa melakukannya. King Sui menjawab sambil tersenyum. King Sui masih sangat senang bisa berkomunikasi dengan orang yang semudah dia. Tiba-tiba, dia memikirkan tentang hal-hal yang dikatakan Di King kepadanya tentang saudara keduanya yang pemarah, dan bahwa dia harus bersikap lunak padanya. Sepertinya Di King tidak mengenal kakaknya dengan baik. Ini bagus. Saudara King Sui, apakah kita boleh berduel nanti? Hanya duel biasa, saya telah mendengar dari Kinger, bahwa Anda memiliki pengetahuan yang luas dalam hal seni bela diri, dan luar biasa di banyak bidang. Bisakah Anda memperlihatkanku? Singer, apa yang kau bicarakan? King Sui, tolong jangan merasa tersinggung. Anakku ini selalu seperti ini. Kalau tidak, orang-orang di kota tidak akan mengenalnya sebagai seniman bela diri idiot. Ucap Bisuan dengan cepat berusaha memperbaiki situasi. Dia merasa tidak sopan meminta sesuatu seperti itu kepada King Sui pada kunjungan pertamanya ke kediamannya. Bagaimanapun, putranya bukan tandingan King Sui. Tidak apa-apa, saudara Sing adalah orang yang santai. Saya sangat suka cara berkomunikasi ini. King Sui menjawab sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu, saudara King Sui, kita akan menunggu masalah setan tua Demon Ba diselesaikan dulu. Setelah itu, mari kita berduel satu sama lain, bagaimana? Di Fensing bertanya dengan ekspresi berapi-api. Tidak masalah. King Sui menjawab tersenyum dan mengangguk. King Sui, karena Cener dan Kinger tidak ada, bisakah aku menanyakanmu satu pertanyaan lagi? Bisakah Anda benar-benar menurunkan kultivasi setan tua Demon Ba? Ini sangat penting, karena di sisi lain, setan tua Demon Ba juga memiliki jiwa merah yang sangat kuat. Setidaknya itu adalah binatang iblis kelas 8 Martial Saint. Bahkan kultivator di puncak kelas 9 Martial Saint juga bukan tandingannya. Itu sekuat prajurit kelas 10 Martial Saint. Ucap Bisuan menjelaskan. Hah, jiwa merah kelas 8 Martial Saint. King Sui terkejut.
Untuk berpikir kalau itu monster iblis Jiao merah, dikatakan bahwa Jiao akan berubah menjadi naga setelah 10.000 tahun. Setelah itu mungkin untuk berubah menjadi naga sejati melalui kultivasi juga. Jiao merah tingkat 8 Martial Saint seharusnya memiliki kekuatan sekitar 5.000 negara. Itu setara dengan kekuatan kultivator kelas 10 Martial Saint. Awalnya, King Sui berpikir bahwa tidak akan terlalu sulit jika hanya setan tua Demon Bass saja yang datang. Siapa yang mengira Jiao merah tiba-tiba muncul entah dari mana? Sepertinya cukup sulit untuk benar-benar mengalahkan mereka dalam kasus ini. Senior, jika Anda tidak keberatan, dapatkah Anda memberitahu saya seberapa kuat Anda? King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. 3.500 negara. Seperti yang dipikirkan King Sui. Mempertimbangkan bahwa ini masalahnya, dia merasa bahwa segala sesuatunya akan menjadi lebih sulit dari yang dia harapkan. Bagaimanapun, setan tua Demon Ba dan binatang iblisnya jauh melampaui kekuatan di Xuan. Senior, apakah ada orang yang sekuat dirimu di klan Di? King Sui merenungkan dan menyimpulkan bahwa bekerja sama akan menjadi satu-satunya cara untuk mengalahkannya. Pada saat ini, King Sui merasa bahwa dia masih jauh dari kuat. Kekuatannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Awalnya, leluhur tua klan Di, sekuat setan tua Ba. Sayangnya, dia meninggal 3 tahun lalu. Ayahku dan kami bersaudara masih lebih rendah dari mereka. Ucap Di Xuan menghela nafas saat dia menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata Di Xuan, King Sui sudah bisa membayangkan bahwa Di Xuan dan para ahli lainnya dari klan Di ada di sekitar kelas 6 Martial Saint atau paling banyak kelas 7 Martial Saint. Karenanya, mereka tidak memiliki kesempatan dalam pertempuran. Alasan utamanya adalah mereka akan dimusnahkan oleh Jiao merah secara instan. Begitu seseorang mencapai kelas 5 Martial Saint, akan sangat sulit bagi mereka untuk maju lebih jauh. Di Xuan memiliki bakat luar biasa dan dibimbing oleh leluhur tua klan Di sebelum leluhur tua meninggal. Dia berhasil menerobos ke kelas 8 Martial Saint dan merupakan pilar yang mendukung klan Di saat ini. Di negara 7 bintang, kelas 8 Martial Saint sudah dianggap sebagai eksistensi teratas. Di Xuan hanya malu terdaftar sebagai salah satu dari mereka. King Sui ingin Nyonya Duanmu membantu dalam pertempuran. Tapi dia ragu sejenak, karena Nyonya Duanmu sering bepergian dan jarang berada di tempatnya, dia takut usahanya untuk pergi akan sia-sia. Untuk sesaat, dia tidak tahu siapa yang bisa dia cari. Pada saat genting seperti itu, dia bertanya-tanya apakah klan Di dapat menemukan seseorang yang kuat untuk membantu mereka dalam pertempuran. Namun, kemungkinan hal ini terjadi hampir tidak ada. Orang-orang di sekitar sini pasti sudah mendengar tentang kejadian yang akan segera terjadi. Jika mereka ingin membantu, mereka pasti akan muncul lebih awal. Pada titik ini, bahkan jika ada hubungan masa lalu, tidak ada yang akan mempertaruhkan nyawa seluruh klan mereka dalam pertaruhan tanpa harapan. Senior, seberapa jauh negeri bintang 7 dari desa klanmu? King Sui ingat bahwa wanita tua itu telah memberitahunya sebelumnya bahwa tidak peduli apa, dia harus mencarinya jika dia dalam masalah. Dia hanya ingat bahwa desa klan Mo ada di kota Duanmu. Dia hanya tidak tahu di bagian mana dari kota Duanmu. Desa klan Mo berada di sisi kota Duanmu, dekat ibu kota negara Zongyuan. Ucap Di Xuan menjelaskan sambil menunjuk ke arah. Ketika King Sui mendengar ini, dia merasa bersemangat. Jika itu masalahnya, hanya butuh 2 hari untuk melakukan perjalanan bolak-balik yang berarti dia masih bisa tepat waktu. Ada apa, King Sui? Mengapa Anda bertanya tentang desa klanmu? Tanya Di Xuan penasaran.